Udah di-record ya. Mata kuliah Econometrics untuk S3 Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Oke, dalam video ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai instrumental variable, yaitu topik yang keempat dalam mata kuliah Ekonometrika di program Pascasarjana S3 Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Dalam mata kuliah ini saya akan memaparkan mengenai instrumental variable yang sering menjadi opsi dalam estimasi ekonometrika maupun statistika. Apa itu instrumental variables? Kilas nanti saya akan terangkan mengenai problema-problema mengapa kita memerlukan cara estimasi dengan instrumental variables. Instrumental variables adalah variables yang sengaja kita pilih untuk menjadi instrumen atau untuk mewakili sebuah explanatory variable atau sejumlah explanatory variable. Jadi misalkan ketika kita bicara demand for rice atau demand for food, ya kan itu biasanya merupakan fungsi dari satu adalah harga dari food itu sendiri, dan kedua adalah harga barang-barang lainnya, dan ketiga adalah income. Yang jadi masalah biasanya income itu kan cara pengukurannya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan expenditure dan pendekatan source of income. Tentunya di sini ada dua masalah, yaitu masalah endogeneity, karena misalkan income adalah diukur dari expenditure, dari sisi expenditure, maka income menjadi endogenous. Yang keduanya ada error in variables. Jadi ketika kita mengukur income dengan expenditure, maka terdapat error dalam pengukurannya, karena income diukur dari sesuatu yang terdiri dari berbagai macam expenditures. It is not really income what we measure, tetapi justru yang kita measure adalah expenditures. Karena masalah-masalah seperti itu, maka kita sering menggunakan apa yang disebut instrumental variables. Kita lihat basic ideas-nya ya. Taruhlah kita punya sebuah simple model seperti ini, adalah dia merupakan fungsi dari X dengan koefisien beta 1 dan beta 2. Tentunya dalam model econometric selalu ada error terms. Nah, jumlah observasi adalah N. Jadi kita explanatory variabelnya hanya X, dan Y itu bisa taruhlah tadi ya, food expenditures, fungsi dari income. Nah, kalau kita kita estimasi model ini dengan OLS, maka salah satu syaratnya atau asumsinya yaitu orthogonality condition itu harus terpenuhi. Apa sih yang dimaksud dengan orthogonality condition? Yaitu expected value dari X dikalikan error itu sama dengan 0. Kalau expected value dari X dikalikan dengan error itu sama dengan 0, berarti antara error dengan explanatory variables itu tidak ada korelasi. Artinya error dan X itu tidak ada lagi saling keterkaitan. Jadi error itu merupakan sisaan yang tidak bisa dia juga menerangkan X gitu. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, errors dan explanatory variables ini seringkali berkorelasi. Makanya orthogonality condition ini tidak terpenuhi dalam situasi di mana expected value dari X dikalikan error itu tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana memecahkan masalah ini? Berarti kita harus berurusan atau harus menggunakan apa yang disebut dengan instrumental variables. Apa itu instrumental variables? Yaitu adalah set of variable yang dijadikan instrumen untuk menggantikan X. Jadi basically sebuah instrumental variable atau IV itu adalah sebuah variable yang memang kita khususkan untuk mengganti X supaya tidak ada lagi
korelasi antara X dengan error. Itu ide dasarnya. Bagaimana sifat-sifat dari IV, ya, atau instrumental variables? Taruhlah kita asumsikan saja sekarang kita bisa mendekompos X itu menjadi dua komponen, ya. X itu menjadi dua komponen, yaitu X hat atau X topi yang ini adalah sebuah komponen yang tidak berkorelasi dengan error, sebuah komponen yang tidak berkorelasi dengan error. Dan VI adalah komponen yang berkorelasi dengan error. Jadi kita mengasumsikan bahwa kita bisa mendekomposisi X itu menjadi dua komponen, yaitu komponen yang berkorelasi dengan error dan komponen yang tidak berkorelasi dengan error. Nah, kalau X itu kita ganti dengan X hat, maka antara error dengan X tidak lagi berkorelasi. Karena sesuai dengan notasi di atas ini, X hat adalah komponen dari X yang tidak berkorelasi dengan error. Jadi dengan demikian orthogonality condition bisa terpenuhi kalau kita mampu menemukan X hat atau mampu mendekomposisi X menjadi bagian yang tidak berkorelasi dengan error dan bagian yang berkorelasi dengan error. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menemukan X hat itu? Oke. Nah, X hat kita bisa temukan dengan cara kita temukan variabel Z atau Z yang berkorelasi atau highly correlated dengan X tetapi tidak berkorelasi dengan error. Kalau kita bisa menemukan Z yang berkorelasi dengan X tapi tidak berkorelasi dengan error, maka syarat orthogonality condition yang di sini secara otomatis akan terpenuhi. Jadi dalam orthogonality condition ini kita ganti dengan di sini adalah Z, ya, atau Z. Oke, karena kita tahu bahwa antara Z atau Z dengan error itu tidak berkorelasi, maka kita bisa menemukan X hat dengan cara meregresikan XI, ya, X dengan Z. Dan kita buang VI, yaitu komponen yang VI adalah yang berkorelasi dengan error. Oke? Karena kita membuang VI atau bagian yang berkorelasi dengan error, maka regresi Y fungsi dari beta 0 plus beta 1 X hat plus error itu menjadi valid karena komponen V itu sudah kita buang. Karena itu regresi instrumental variabel dilakukan dengan cara merun 2SLS, yaitu two step least square. Yaitu pada step pertama kita meregresikan X terhadap Z atau terhadap Z dan menemukan X hat. Jadi ini adalah tahap pertama. Dan tahap kedua meregresikan Y beta 0 plus beta 1 X hat plus I. Ya. Jadi relatively simple basic idea-nya. Kalau Anda sudah mengerti mengenai prinsip dasar dari metode ini,
Ini sebetulnya merupakan sebuah solusi yang relatively simple. Maka kita bisa generalisasi dengan jumlah explanatory variable yang relatif banyak. Kita melakukan generalisasi ya. Sekarang Y adalah fungsi, ini dalam matriks ya. Y adalah fungsi dari X, fungsi linear dari X, ditambah error. Ini equation satunya. Nah, dan syarat orthogonality condition kita asumsikan tidak terpenuhi. Nah, X itu ada sejumlah K. Jumlahnya ada K. K-nya bisa 2, bisa 1, bisa 10, bisa 20. Itu tergantung dari modelnya. Tetapi ada bagian dari X yang kita sebut XJ itu tidak memenuhi syarat orthogonality condition. Jadi misalkan tadi ya ada dua variabel, demand untuk beras itu merupakan fungsi dari harga beras, kemudian harga barang-barang lainnya, dan income. Misalkan income tidak memenuhi syarat orthogonality condition, maka kita harus menemukan instrumen untuk menggantikan income. Kira-kira begitu. Nah, suppose that we can find M, number of instrument ya. Jadi, andaikan kita bisa menemukan instrumen atau variabel yang bisa menggantikan variabel yang explanatory variable yang tidak memenuhi orthogonality condition, ada M variable, di mana syaratnya M itu lebih dari atau sama dengan jumlah explanatory variable. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa instrumen itu adalah merupakan instrumen yang kuat, ya, strong instrument untuk menggantikan sebuah variabel atau beberapa variabel yang tidak memenuhi syarat orthogonality conditions. Ya. Prinsip dasarnya ada dua hal ya. Yang pertama, semua explanatory variables yang bersifat exogenous itu merupakan instrumen bagi dirinya sendiri. Jadi kalau tadi ya kita punya dua explanatory variables, yaitu tiga explanatory variables, di mana harga beras dan harga barang lainnya adalah fully exogenous, maka harga beras dan harga barang lainnya itu tidak usah dicarikan instrumen, atau dengan kata lain, instrumen bagi harga beras dan harga barang lainnya itu adalah harga beras itu sendiri dan harga barang lain itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konstan? Konstan juga merupakan instrumen, tetapi instrumen buat dirinya sendiri. Karena pasti konstan itu adalah sifatnya exogenous. Jadi, karena jumlah variabel explanatory variabelnya adalah K dan G adalah exogenous variable, maka jumlah instrumen yang dari luar equation yang harus kita temukan adalah sejumlah B, yaitu K minus G. Jumlah instrumen yang harus kita temukan dari luar equation adalah sama dengan jumlah explanatory variable dikurangi dengan exogenous variable. Bagaimana kita bisa menentukan B-nya? Ya. Jadi sepanjang kita bisa menemukan variabel instrumen, ya, instrumental variables yang lebih besar atau sama dengan B jumlahnya, maka kita nanti kelak bisa mengujinya apakah instrumen itu strong atau weak atau irrelevant. Ya. Nah, tetapi pada prinsipnya kita ingin mencari instrumen variabel itu yang selalu memenuhi dua syarat, yaitu pertama adalah highly correlated dengan endogenous variable,
dan yang kedua adalah uncorrelated to the error terms, ya gitu. Nah, supaya Anda bisa memahami secara lebih, instrumental variables sebetulnya merupakan GMM problem. Karena OLS itu tidak efisien, maka IV merupakan jawaban. Dan IV adalah merupakan special case dari GMM problem. Ya. Pada dasarnya, masalah di GMM ini atau Generalized Method of Moment, sepanjang kita bisa merepresentasikan sebuah estimation procedure yang bisa memenuhi berbagai asumsi orthogonality condition, maka sebuah metode, apakah itu IV atau weighted least square, itu bisa kita kelompokkan sebagai GMM problem. Nah, pada dasarnya sebetulnya kalau kita bisa menemukan variabel Z, ya, yang memenuhi orthogonality condition seperti ini, maka any linear combination of Z should be orthogonal. Artinya, kalau Z-nya itu 2, 3, 4, atau 5, ya, lebih besar dari 1 Z-nya, gitu ya. Dan masing-masing Z itu ortogonal terhadap error, maka kombinasi linear antar Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, atau berapapun Z-nya, maka kombinasi linear itu akan juga ortogonal. Dengan demikian sebetulnya, kalau Z itu adalah kombinasi linear, Z itu kita definisikan, kombinasi linear Z itu kita definisikan untuk merepresentasikan X, maka kita mendapatkan instrumen yang memproyeksikan X terhadap dirinya sendiri. Jadi karena Z itu representasi X, maka kita bisa memproyeksikan X terhadap dirinya sendiri karena X adalah kombinasi linear dari Z. Oke. Nah, kita lihat secara matematiknya relatif mudah. Kita mulai dari bagian yang ini. Sebuah masalah GMM, ya, itu adalah G transpose atau transpose dari G dikalikan dengan W dikalikan dengan G. Ini adalah formulasi umum dari GMM problem. Ya. Jadi pada dasarnya GMM problem itu adalah rumus yang ini. Jadi sampai kapanpun atau ketika Anda membahas masalah regresi apapun, Anda harus ingat bahwa GMM problem sebetulnya relatively sederhana, yaitu G transpose dikalikan dengan W dikalikan dengan G. Apa itu W? W adalah weighting matrix. Ya tentunya Anda masih ingat ya di weighted least squares, W adalah weighting matrix. Ada weighting matrixnya. G itu apa? Kalau dalam OLS, G itu adalah Y minus X kali B atau sama dengan error. Kalau di OLS ya, atau di WLS, ini adalah, jadi kalau bahasa sederhananya kalau di OLS adalah G transpose W kalikan dengan G itu sama dengan error transpose ya dikalikan dengan
identity matrix, weighting matrixnya tidak ada ya di OLS. Nah, dikalikan dengan error, dan ini berarti sama dengan error transpose dikalikan dengan error, atau sama dengan, kalau dalam bahasa sederhana sama dengan error kuadrat. Nah, itu kalau dalam ordinary least square. Coba lihat kembali di bab mengenai OLS. Nah, sepanjang kita bisa merepresentasikan sebuah moment condition seperti di atas ini, maka kita bisa jawab moment condition itu dengan merun GMM, atau moment condition ini adalah moment yang memenuhi syarat untuk GMM estimation. Nah, apa buktinya bahwa IV adalah merupakan sebuah GMM problem? Cara pembuktiannya relatif sederhana. Ya. Kalau kita punya equation 1 seperti ini, ya, Y sama dengan fungsi dari X, atau X kali beta plus error, maka kita kalikan kedua sisinya, ya, kita kalikan kedua sisinya, ya. Tadinya kan Y sama dengan X kali beta plus error. Ini model aslinya ya. Dua sisinya kita kalikan dengan P VZ ya, atau projection matrix dari X ya, kali PZ. Kemudian yang sebelah sini juga dikali dengan PZ. Ya, maka kita mendapatkan yang ini. Ya. Kita rearrange, maka kita mendapatkan yang ini, yaitu PZ kali error sama dengan PZ, ya, dikalikan dengan Y minus X kali beta, which is definition of error. Nah, moment conditionnya, ya, kita membuat second moment, yaitu PZ kali error dikuadratkan, atau sum square error, ya. Jadi residual sum square. Nah, karena PZ itu adalah matriks yang idempotent, nanti telah lagi apa itu idempotent matriks, maka PZ kali error dikuadratkan itu sama dengan notasi error ditranspozkan dikalikan PZ dikalikan error. Ya. Yang ini sama dengan terms ini, mengikuti definisi ini. Ya, relatively simple. Nah, seperti saya bilang, maka kita bisa mendefinisikan bahwa Y adalah Z kali Y kali. Jadi G adalah sama dengan Z kali Y dikurangi X kali beta. Dan W adalah Z squares. Nah, Anda tahu bahwa PZ itu apa? PZ adalah projection matrix dari X, yaitu Anda mesti hafal nih ya, yaitu Z transpose Z di ini kan, kita hapus dulu ya, erasernya kita hapus dulu, nah, supaya relatively clean. Oke, Anda tahu bahwa X hat itu adalah sama dengan Z, ya, dikalikan dengan, misalkan ini adalah
koefisien dari regresi X terhadap Z. Ya. Dan ini sama dengan berarti Z dikali Z aksen Z dikalikan Z aksen dikalikan X. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil weighting matriknya adalah Z seper Z kuadrat atau Z aksen Z diinverskan, ya, maka Z yang ini bisa dimasukkan ke sini untuk menjadi ini, menjadi G, ya. Z yang ini juga menjadi G. Ya. Oke. Jadi dengan demikian matrik PZ ini menjadi komponen dari weighting matrix, komponen dari PZ itu bisa dijadikan weighting matrix dan menjadi G, komponen dari G, yaitu Z dikalikan dengan Y minus X kali beta. Jadi dengan demikian kita punya proof bahwa instrumental variable merupakan special case dari JMM problem. Nah, bagaimana kita melakukan estimasinya? Anda tahu bahwa residual sum squares, bagaimana biasa, itu kita definisikan seperti ini, ya. Kemudian first derivatifnya adalah ini, ya. Dan ini merupakan apa yang kita sebut dengan orthogonality condition. Nah, kalau kita rearrange orthogonality condition ini, maka kita bisa menemukan estimate dari beta, yaitu BIV, ya. BIV adalah sama dengan rumus seperti ini, ya. Bagaimana saya atau kita mendapatkan rumusan seperti ini? Coba Anda tilik kembali ketika saya akan rumus estimate terhadap beta di OLS. Ini matriksnya sangat mirip, bedanya hanya di komponen PZ, ya. Oke. Ya, pertanyaannya adalah apakah BIV ini efisien atau tidak? Sebuah estimate dikatakan efisien kalau kita bisa mendefinisikan bahwa expected value dari BIV dikurangi dengan beta itu sama dengan 0. Jadi kalau secara statistik kita mengatakan bahwa tidak ada beda antara BIV dengan beta. Oke. Ini definisi efisien. Ya. Nah, kita membuktikan hal seperti ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan BIV itu efisien? Oke, apa sih BIV itu? Ya. BIV menurut definisi adalah yang berikut ini, ya. Y-nya kita ganti dengan ini,
Y adalah sama dengan X kali B ditambah error. Kita gantikan saja ya notasinya. Oke. Sehingga kalau kita rearrange maka kita bisa tahu bahwa PIV adalah sama dengan beta ditambah dengan terms ini dikalikan dengan error. Ya. Nah, kita buat expected value dari ini. Ya. Jadi expected value dari BIV kurangi beta adalah sama dengan terms ini dikalikan dengan expected value dari error. Anda tahu bahwa expected value dari error itu sama dengan 0. Maka expected value selisih antara BIV dengan beta adalah sama dengan 0. Artinya BIV sama dengan beta. Atau dengan demikian BIV adalah efisien estimator. Nah, sebagaimana tadi sudah kita diskusikan, IV atau instrumental variables adalah juga 2SLS. Ya. Karena step pertama kita mengestimasi step 1, kita mengestimasi X, sebentar notasinya adalah alfa ya. Regresikan X terhadap Z alfa ditambah B. Ya. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan X hat. Ini hat ya. Sorry, dari step pertama ini kita mendapatkan X hat sama dengan Z kali alfa. Ya. Itu step pertama. Step kedua, kita meregresikan Y terhadap X hat kali beta ditambah error. Ya. Oke. Jadi karena PZ itu idempotent matrix ya. Idempotent matrix itu apa sih? Ya. Nah, ini yang namanya idempotent matrix. PZ transpose kali PZ sama dengan PZ kali PZ sama dengan PZ itu sendiri ya. Jadi kuadrat dari PZ sama dengan PZ itu sendiri. Itu yang namanya idempotent matrix ya. Nah, karena PZ itu adalah idempotent matrix, maka estimasi BIV akan sama dengan ini. Dan Anda tahu PZ kali X, nah, PZ kali X adalah X hat. Ya. Jadi PZ kali X adalah X hat. Ini, sebentar saya kasih ini dulu merah. PZ kali X adalah sama dengan X hat. Ya. Nah, X hat kali
exceed diinverskan dikalikan dengan exceed kali Y adalah merupakan B to SRS ya. Oke. Jadi ini ekuivalen dengan 2 kali atau 2 step regression seperti ini. Oke. Nah, tentunya statistik atau summary statistiknya ada yang berbeda dengan OLS ya. Karena kita tahu tadi ya, BIP itu sama dengan beta, maka kita mendefinisikan error termnya seperti ini. Error dari IV, regresi IV, itu adalah Y minus X kali BIP. Yang tentunya berbeda dengan second stage error. Oke, second stage error adalah sama dengan Y dikurangi X head kali BIP. Ya, lihat ya. Di sini ada head-nya. Di sini tidak ada head. Oke. Nah, karena BIP sama dengan beta, dan kita sudah buktikan ya, di sini, BIP sama dengan beta, atau expected value sama dengan 0, ya, maka kita definisikan error dari IV atau error dari instrumental variable procedure adalah Y dikurangi X kali BIP. Maka residual sum square-nya pun kita definisikan seperti ini, yaitu EIV transpose kali EIV, ya, yang tentunya berbeda dengan yang ini. Oke. Sehingga sigmanya, sigma square atau variasinya, ya berarti RSSIV dibagi dengan NXK. Ya. Kovariansnya kita definisikan seperti ini. Begitupun T statistiknya juga relatif berbeda dibandingkan dengan yang kita dapatkan dari second stage regression. Nah, tentunya Anda ada pertanyaan yang mendasar. Kenapa F-nya kok beda ya? Dari rumusan F yang biasa. Tentunya Anda tahu bahwa F-test di sini adalah F-test untuk instrumental variable, ya. Jadi F-test ini menguji apakah instrumental variable yang kita dapatkan estimasinya itu signifikan atau tidak. Makanya kita bandingkan dengan RSS-nya, kita bandingkan dengan RSS yang dari second stage. Ya, oke. Tentunya Anda harus juga menguji apakah kita seharusnya pakai OLS atau pakai IV. Karena kita mempunyai masalah sebetulnya dalam IV ini adalah masalah yang mendasar, yaitu apakah instrumen yang kita set itu betul-betul menghasilkan estimate yang efisien atau tidak. Kalau OLS itu lebih efisien, maka IV menjadi tidak relevan. Oke, sekali lagi ya. Kalau OLS itu menghasilkan estimate yang lebih efisien, maka IV tidak relevan. IV hanya bisa relevan kalau lebih efisien dari OLS. Ingat ya, problem pertama adalah kita tahu bahwa OLS tidak efisien, maka kita harus menemukan
instrumental variable atau IV yang mampu mengimprove estimasi OLS dari sudut pandang efisiensi. Nah, oke. Dan tesnya adalah seperti biasa, yaitu Hausman LM test. Ya, Hausman LM test. Nah, bagaimana cara mengujinya? Oke, kita mendapatkan apa yang disebut dengan error dari OLS ya. Kalau kita punya model awalnya kan sebetulnya Y sama dengan X kali beta plus error ya. Kita estimate dengan Y sama dengan X B dari OLS ditambah E OLS. Jadi ini adalah EOLS adalah estimate dari ini, dari error ya. Oke, ingat ya bahwa kalau OLS dari error, oke ya, OLS dari error itu tidak memenuhi syarat orthogonality condition, oke, artinya X atau explanatory variable dengan error dari OLS itu berkorelasi. Ya, maka gamma di sini mestinya signifikan. Oke. Artinya kemudian IV menjadi relevan. Ya. Oke. Nah, V ini apa sih? Ingat ya definisi tadi ya, yaitu ketika kita meremove, jadi X memproyeksikan X dengan Z kali alfa, ini adalah V ya. Nanti V adalah error dari first step regression, oke? First step regression. Logikanya V ini adalah bagian yang berkorelasi dengan error dari OLS. Ya. V ini berkorelasi dengan error dari OLS ya. Oke, logikanya. Maka kalau alfa signifikan ya, itu berarti IV itu superior. Jadi Hausman test menyatakan bahwa kalau gamma dan alfa itu secara bersamaan signifikan, maka IV itu lebih superior dari OLS. Ya. Nah, dan tes statistiknya sederhana, yaitu LM test itu sama dengan N kali R kuadratnya dari regresi yang artificial ini ya, R kuadratnya dengan distribusi chi-square dengan degree of freedom sama dengan B. B itu apa? Tadi kita sudah definisikan bahwa B adalah jumlah explanatory variable yang terindikasi dia sebagai endogenous atau tidak memenuhi syarat orthogonality. Ya, gitu. Tes yang kedua yang harus kita lakukan setelah melakukan IV, ya, oke. Jadi di tes pertama kita tahu bahwa kalau OLS itu lebih efisien, maka gamma dan alfa itu tidak signifikan. Atau
LM testnya tidak signifikan. Nah, kalau LM test tidak signifikan, berarti kita either salah merumuskan instrumen, atau memang error. Ya, error itu tidak berkorelasi dengan X atau orthogonality condition itu terpenuhi. Jadi kalau gamma dan alfa itu tidak signifikan, maka OLS menjadi pilihan terbaik untuk regresi. Sebaliknya, kalau gamma dan alfa itu signifikan, maka IV menjadi lebih baik dibandingkan OLS. Nah, bisa jadi misalkan instrumen yang kita pilih itu tidak valid atau kurang valid. Ya. Tidak valid atau kurang valid. Maka walaupun Hausmann test menunjukkan bahwa OLS itu lebih superior, kita harus checking lagi, ya, checking lagi dengan Sargan over identification test, karena bisa jadi instrumen yang kita perkenalkan atau kita masukkan itu tidak valid, dan karena tidak valid kita harus mencari instrumen yang lainnya ya, untuk memecahkan masalah orthogonality condition ya. Nah, caranya adalah dengan melakukan artificial regression. Ini adalah error regresi dari error IV terhadap Z. Nah, kalau gamanya itu koefisiennya, kalau gamanya itu signifikan, ya sekali lagi ya, kalau gamanya itu signifikan, berarti Z berkorelasi dengan error dari IV. Artinya Z itu tidak ortogonal terhadap error. Ya, artinya kita salah memilih Z. Oke, sekali lagi ya. Karena Z itu berkorelasi dengan error, maka Z tidak ortogonal. Artinya kita salah memilih Z. Jadi kalau gamma signifikan, kita harus siap-siap mengganti instrumen. Tadi misalkan income itu diganti dengan instrumen apa? Apakah instrumennya itu total expenditures, ya kan? Atau bahwa instrumennya kalau kita temukan misalkan orang yang berpendidikan dan bekerja di sektor swasta sebagai wirausahawan itu memiliki korelasi dengan tingkat income, korelasi positif dengan tingkat income ya. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin dia bekerja dengan sektor yang lebih menjanjikan gitu ya, maka itu bisa kita jadikan instrumen untuk menduga income. Nah, kalau dua variabel itu tidak juga ortogonal, maka instrumental variabel yang kita pilih menjadi tidak valid. Dan karena itu kita harus cari lagi instrumen yang lebih tepat. Jadi ingat ya, setelah melakukan estimasi dengan IV, itu Anda harus melakukan post test ya. Satu, apakah IV itu lebih baik dibandingkan OLS atau tidak? Ya. Kalau tidak lebih baik, berarti ada masalah dengan pemilihan instrumental variabel. Kita cek apakah instrumen yang kita pilih itu ortogonal atau tidak. Nah, kalau ortogonal berarti gamanya tidak signifikan.
Nah, kalau ternyata tidak ortogonal berarti gamanya signifikan. Nah, kalau seandainya ternyata instrumennya itu ortogonal, maka sebetulnya ya, ketika disimpulkan bahwa OLS lebih baik dari IV, maka sebetulnya masalahnya bukan pada apakah ketika Z-nya itu ortogonal, sekali lagi ya, Z-nya ortogonal berarti tidak ada korelasi dengan error, maka ketika OLS itu lebih baik dari IV, masalah dasarnya bukan terletak pada apakah kita telah memilih instrumen yang valid atau tidak. Tetapi masalahnya adalah OLS tetap memberikan estimate yang lebih baik atau lebih efisien dibandingkan IV. Tapi kalau ternyata IV itu kita simpulkan lebih efisien, maka sebetulnya apakah kita menggunakan Z-nya itu telah valid atau tidak, itu merupakan masalah yang secondary atau mendapatkan, bukan tidak perlu mendapatkan pertimbangan lagi, tetapi kita dalam ilmu ekonomi kan ini adalah necessary condition, ya, Hausman testnya necessary condition, dan over identification testnya adalah sufficient condition. Karena M itu minus K, ya DF-nya, ada satu masalah di sini. Kalau sama dengan K, kalau M sama dengan K, maka apa yang terjadi? Degree of freedom-nya 0. Ada nggak chi-square yang dengan degree of freedom sama dengan 0? Nggak ada ya. Jadi makanya tes ini disebut sebagai over identification test. Artinya kalau jumlah instrumennya itu sama dengan jumlah endogenous variabel, maka tes seperti ini tidak bisa dilakukan. Ya, oke. Mungkin kuliah kita untuk instrumental variabel telah selesai. Saya ucapkan selamat belajar bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.